Ya, hidup ini memang terbatas. Berarti saya harus siap-siap. Nah, ini orang menyebutnya mulai dewasa, mulai matang, mulai sadar untuk tidak sekedar mengejar karir, harta, dan lain sebagainya, tapi saatnya hidup dengan penuh makna, menjalin relasi yang baik, juga kebijaksanaan. Ini fase kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita ya. Ya, kita mulai ya ngaji buku ini malam hari ini dari beliau. Bismillah. Kita awali yang pertama. Ini sebelum ke bukunya, saya ingin masuk ke sini dulu ya, karena dalam tradisi filsafat itu ada argumen-argumen tentang jiwa. Ada yang menganggap jiwa itu tidak dapat tua, tapi nanti ada yang sebaliknya. Kalau alasan yang menganggap bahwa sisi batin ini tidak bisa menua, biasanya secara umum karena menganggap antara jasmani dan rohani, antara tubuh dan jiwa itu dua unsur yang berbeda. Kalau tubuh ini materi, kalau jiwa tidak, imateri sifatnya, tidak fisik. Sehingga yang disebut tua, yang ditakuti orang itu kan penuaan fisik. Kulitnya keriput, rambutnya putih, tubuhnya lemah. Ini kan fisik. Sementara jiwa itu bukan fisik. Maka kalau kalau tubuh bisa tua, jiwa tidak. Ini alasan ini biasanya lebih mudah kita terima, kita sehari-hari, apalagi orang beragama itu cara berpikirnya begini. Jadi ada tubuh, ada jiwa. Yang jiwa ini bukan fisik, sementara tua itu fisik. Ya, rambut putih dan lain sebagainya tadi. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kesadaran. Jadi jiwa ini kan nanti berhubungan dengan kesadaran, berhubungan dengan aku. Loh, penghayatan kita tentang aku itu tidak ada hubungannya dengan materi. Bisa saja umur kita nambah, tapi aku masih merasa seperti yang dulu. Nah, ini yang disebut kesadaran. Kalau yang pertama tadi unsurnya, kalau ini kesadarannya. Kalian sekarang sudah mahasiswa, tapi bisa saja penghayatanmu, enggak kok Pak, saya ini rasanya masih kayak dulu saja zaman saya SMP, SMA misalnya. Bisa begitu. Jadi jiwa itu tidak selalu nyambung dengan badan. Badan bisa menua, tapi jiwa bisa saja awet muda. Sering kan kita dengar istilah jiwa muda. Istilah jiwa muda itu biasanya untuk orang tua, karena kalau masih muda ya tentu saja muda. Tapi begitu orang bilang, wah orang ini jiwanya jiwa muda, itu biasanya nunjuk ke orang tua. Nah, itu berarti kesadarannya kesadaran muda. Berarti jiwa itu bisa tidak menua terus menerus. Aku bisa begitu terus. Ini alasan kedua. Ini yang sering kita pakai dua ini. Tapi ternyata beberapa filosof juga begitu. Di catatan saya ada Plato, Plotinus, dan Descartes. Descartes lah kalian mocone biasanya ya. Ora apa-apa lah, gitu aja lah. Wis penting karepe ya wong kuwi. Jadi René Descartes. Kalau di Plato
jiwa itu substansi yang abadi, sementara jasad itu hanya manifestasi fisiknya. Nanti Plato ini dikenal dengan teori idenya. Jadi jiwa itu lebih abadi. Dia ada lebih dulu sebelum tubuh. Jadi dia ada di alam ide, terus nanti masuk ke jasad kita. Ini pandangannya Plato ini agak spiritual. Nanti dilanjutkan Plotinus. Plotinus ini orang juga menyebutnya Neoplatonisme, melanjutkan Plato. Plotinus ini nanti banyak dilanjutkan oleh para filosof Muslim, khususnya tradisi Persia. Jadi Suhrawardi, Ibnu Arabi, dan kawan-kawan. Jadi punya pandangan bahwa jiwa itu hakikatnya manusia. Dia substansi yang abadi, beda dengan jasad. Kalau jasad bisa hancur, kalau jiwa tidak. Dilanjutkan oleh Plotinus, jiwa itu yang tidak bisa hancur tadi karena dia pancaran ilahi, sumbernya Tuhan. Dia akan selalu murni dan tidak berubah. Hanya saja nanti kalau dia terpenjara oleh tubuh, oleh hal-hal yang materi, kadang-kadang lupa hakikat dirinya. Nah, jadi ini Plotinus, Neoplatonisme. Diceklah, ini 3 tokoh ini sudah kita bahas semuanya. Yang ketiga René Descartes. Dia membagi secara jelas antara tubuh dan jiwa. Makanya René Descartes ini dikenal alirannya dualisme. Jadi yang jiwa lebih paten, sama seperti di Plato, karena dia tidak materi, tidak degradasi. Terus nanti ada tradisi agama-agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu catatan saya ya, mirip-mirip saja. Jadi hidup ini ada jasad, ada roh, ada jiwa. Kalau jasad mati, hancur. Kalau jiwa tidak, kembali pada Tuhan. Sama, Hindu, Buddha juga begitu. Ada Atman, jiwa yang dianggap abadi. Penderitaan manusia itu sumbernya fisik, materi. Sakit, tua, mati, itu jasad, bukan jiwa. Nah, yang kelima, fenomenologi eksistensial. Seperti tadi ya, orang itu bisa saja tua, tapi mungkin saja dia jiwanya masih muda, ingin eksis dengan kemudaannya. Malam hari ini sebenarnya buku Eggless Soul itu untuk menegaskan jiwa yang tidak menua secara eksistensial ini. Jadi meskipun sudah tua bisa eksis juga. Ya, ini pengantar. Ini yang tidak menua. Apa ada Pak yang punya pandangan jiwa juga ikut tua? Ada. Misalnya ya, ada pandangan jiwa itu tidak ada. Yang ada dinamika batin, dinamika mental, kesadaran. Jadi yang kita sebut jiwa itu kan isinya kesadaran, kehendak, imajinasi, ingatan. Kan itu isinya. Sementara kan kita tahu imajinasi, ingatan, pengalaman yang ada kita rasakan itu kan juga berubah. Jadi pengalaman, memori, mungkin kita mengalami trauma-trauma, kemudian ada kalanya orang itu tambah tua, tambah keras, jiwa terus kelelahan, dulu apa sekarang lupa, itu jadi jiwa ya bisa tua lah, itu pandangan ini. Apalagi nanti neurosains. Kalau di neurosains, jiwa itu mungkin sering disamakan dengan kesadaran atau pikiran, tergantung otak. Kalau otak tambah lemah, tambah tua, ya fungsi kognitifnya lemah. Berarti jiwanya juga tambah lemah. Pikiran kita tambah lemah, ya jiwa kita tambah lemah. Kita ada penyakit Alzheimer, demensia, dan yang sejenis itu.
Jadi apa ada yang menganggap jiwa bisa menua? Ada. Itu ya, itu istimewanya ilmu. Mau apa saja ada, tergantung kalian setuju yang mana. Baik, ininya kok hilang. Sudah ya. Kita lanjutkan, ini pengantar saja, silahkan didiskusikan sendiri ya. Nanti kalian setuju yang mana, jiwamu bisa tua apa tidak bisa tua. Yuk kita masuk ke buku, kita mulai mengkaji buku Egles Soul ini tentang jiwa yang tidak menua. Berarti ini ikut madhab yang pertama. Saya kutip sebentar. Ketika aku menggunakan kata penuaan, yang aku maksud adalah menjadi lebih mempribadi dan menjadi lebih diri sendiri seiring waktu. Bahkan banyak orang menjadi lebih baik seiring waktu. Jadi ini di buku ini Thomas More ingin menjelaskan yang saya maksud penuaan itu adalah pertumbuhan kita semakin menjadi diri kita sendiri. Ini orang sering menyebutnya tambah matang. Tambah matang itu berarti kita tambah mampu menjadi diri kita sendiri. Mampu menjadi diri kita itu setara dengan kita jadi lebih baik. Karena kita sekarang versi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita hidup itu tidak menjadi diri kita. Potensi-potensi kita tidak keluar semua. Mungkin karena lingkungan, mungkin karena doktrinasi, mungkin karena pengaruh berita kiri kanan. Kita tidak pernah membaca diri kita, akhirnya kita tidak kenal diri kita, terus cara hidup kita tidak cocok dengan diri kita. Pada akhirnya terus kita asing dengan diri kita. Asing itu mungkin teman-teman pernah ya kadang, aku kok bisa begitu ya, atau aku kok tidak nyaman ya melakukan itu. Rasanya ada yang salah deh dengan diriku. Ini sebenarnya problemnya adalah kita jarang membaca diri kita, sehingga kita tidak kenal potensi-potensi kita juga tidak terungkap. Mungkin sampai sebesar kalian ini yang sudah mahasiswa, yang sudah semester akhir skripsi, itu juga masih kalau ditanya aku itu sebenarnya mauku apa sih, bakatku apa sih, itu mungkin juga masih kabur. Kenapa? Kita tidak terlatih membaca diri kita. Kalau membaca keluar kita canggih sudah. Apa sih yang tidak kita baca dan tidak kita komentari? Hari ini kan kita semua jadi komentator apa saja, lewat medsos kita, lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Apa saja kita baca, kita komentari. Hanya satu yang sering terlewatkan tidak kita baca, diri kita sendiri. Pernah tidak kalian posting-posting sendiri terus di komen-komen sendiri? Dianggap stres ya mungkin. Kamu posting, habis posting apa, terus bulan depan kamu komentari, aku kok naif banget ya, aku kok lucu banget ya. Itu berani tidak kamu begitu ya? Mungkin tidak berani ya, sekarang peradabannya peradaban pencitraan. Kamu takut citramu sendiri jatuh gara-gara itu. Tapi wajar kok sebenarnya kalau kalian mau begitu. Karena ada kalanya level kematanganmu hari ini itu beda dengan level kematanganmu 10-20 tahun lagi, atau bulan depan atau tahun depan. Sesuai pengalamanmu. Jadi mungkin saja postinganmu bulan lalu, kalau kamu baca sekarang, kamu merasa, apa istilahmu hari ini, cringe, merasa kayak gitu loh aku. Nah, mungkin kamu merasa gitu. Dan tidak apa-apa, itu wajar.
Kalau tidak percaya kalian boleh baca oret-oretanmu, apa buku harianmu, postinganmu zaman kalian SMP apa SMA itu. Kalau kamu masih punya buku tulismu apa buku agendamu zaman SMP dulu, coba kamu baca-baca. Itu kan kamu ketawa-ketawa, merasa aneh saja. Padahal mungkin dulu kamu nulisnya ada yang sambil marah, ada yang sambil ngamuk, ada yang sambil nangis-nangis, ada yang sambil apa. Tapi sekarang ketawa. Kenapa? Kematanganmu tumbuh. Kamu tidak seperti dulu lagi. Ini loh yang kata Thomas More, ini yang saya maksud menua. Jadi menua itu kita bertumbuh, semakin sadar diri kita, semakin bisa menjadi diri kita. Inilah menua. Jadi kata beliau, tujuan hakiki hidup kita, kalau dengan definisi yang tadi, berarti tujuan hidup kita ini memang menua. Ya secara fisik otomatis kita tua, tapi secara kejiwaan tidak. Nah, definisi beliau seperti ini, berarti tua itu kematangan jiwa. Ini penting. Kalau jiwanya belum matang, kedatangan apa saja, apakah ilmu, apakah pengalaman itu biasa atau luar biasa, begitu dia masuk dalam dirimu, mesin jiwamu yang belum matang, ya dia akan terolah secara tidak matang. Jadi caramu membaca kalau mesin jiwamu masih dangkal, ya dia akan terolah secara dangkal. Jadi ternyata pengalaman itu dalam atau tidak, hebat atau tidak tergantung jenis pengalamannya, tapi tergantung kesiapan jiwamu. Ngaji seperti ini itu luar biasa atau tidak tergantung ngajinya, tapi tergantung penyerapanmu, resepsimu, kesiapan jiwamu untuk menangkapnya di level apa. Ya, itu makanya kata beliau, ya hidup ini intinya untuk berkembang, kemudian membiarkan sifat bawaanmu terungkap, engkau jadi dirimu sendiri apa adanya. Tapi kuncinya tadi ya, kalian harus punya kemampuan canggih membaca diri. Saya lanjutkan. Ada kalimat lagi di bagian awal buku beliau. Jangan terima pandangan umum yang membatasi dari orang lain yang mungkin menganggapmu lebih tua dari yang engkau sadari. Setialah pada usia jiwamu, bukan pada angka atau pandangan tentang kelemahan dan kesehatan yang buruk. Bagi jiwa, semua itu tidak berarti. Jadi beliau ini melihat, ya masyarakat umum, pandangan umum itu yang dilihat hanya fisik kita. Menyebut tua itu ya dasarnya fisik. Rambutnya sudah putih kah, kulitnya sudah keriput kah, umurnya sudah banyak kah, kan hanya ini yang dilihat. Padahal hakikat tua yang itu kematangan tadi tidak bisa dilihat di luar. Maka kalian jangan terlalu sibuk dengan komentarnya orang tentang dirimu. Biasanya kan kita panik gitu kan kalau orang ngomentari kita, apalagi fisik. Karena itu jangan terima pandangan umum yang membatasi dari orang lain. Jadilah dirimu sendiri, matangkan dirimu. Setialah pada usia jiwamu, bukan pada angka, bukan pada kelemahan atau kesehatan fisikmu. Engkau bisa tetap hebat berapapun usiamu. Ini yang beliau maksud di Eggless Soul. Oke, ini kalimat-kalimat ini bisa kita temukan di awal buku. Yuk,
Kita mulai masuk ke konsep-konsep dari beliau. Nanti di buku itu beliau menjelaskan ada 5 transisi batin seiring usia kita bertambah. Ya. Ini tidak dari sejak lahir ya, tapi dari sejak kita sadar tentang diri kita, biasanya di usia muda. Dari sejak kita muda menuju tua itu ada 5 tahapan yang kita alami. Yang pertama, ini mungkin usia kalian, feeling immortal, merasa hebat, merasa abadi. Ini tahapan biasanya dialami anak-anak muda. Energinya masih penuh, merasa bahwa mati itu masih jauh. Saya masih muda Pak, yang tua-tua dulu lah. Saya ini masih panjang cerita saya. Kalian semua akan merasa begitu, seolah-olah immortal. Jiwa kita masih penuh dengan ambisi, pencapaian, petualangan, membangun identitas. Di usia kalian membahas tema-tema kayak gini itu kan rasanya jauh. Alah Pak Faiz bahas tua, bahas dirinya sendiri. Apa ndak ngerti kita audiennya ini anak muda. Kalian kan pasti merasa begitu. Kenapa? Kalian ada di fase ini, fase feeling immortal. Kalian masih merasa jauh Pak, tua itu apalagi mati. Tapi kalian ndak salah, karena memang fase inilah yang nanti banyak menggerakkan kalian untuk apa? Mengeksplorasi hidup, mencoba ini, mencoba itu, ingin mengalami ini, ingin mengalami itu. Ya memang usiamu sudah feeling immortal ini. Nikmatilah hidupmu, eksplorlah seluas mungkin, pikniklah yang jauh, jalan-jalan kemana-mana, tidak masalah. Usiamu memang alami macam-macam hal dalam hidup, wajar. Jangan malu-malu. Jadi kan sering mungkin ada ya, karena belajar filsafat, belajar tasawuf kan merasa wah ini tidak hakiki Pak. Wah, engkau waise, nikmati dulu hidupmu. Karena kalau kamu belum bisa menikmati hidupmu, gimana kamu ridho dengan ketetapannya Allah atas hidupmu? Jadi healing lah, piknik lah, dolanlah yang jauh. Usiamu memang usia itu, explore lah, tidak masalah. Jadi jangan malu-malu, jangan menipu diri, juga jangan menyiksa dirimu. Memang fase ini fasemu. Meskipun kata Thomas More akan lebih wise, lebih bijak. Iya saya nikmati, tapi saya tidak lupa bahwa hidup ada akhirnya. Jadi tetap harus siap-siap. Ini yang di fase pertama, jadi transisi pertama. Kalau sudah di sini, nanti ada fase kedua. Ini mulai first stage of aging. Pertama kali merasa, saya sudah tua ini. Nah ini mungkin karena ubannya mulai tumbuh, terus mulai sakit ini, sakit itu, sudah tidak sekuat dulu lagi. Tiba-tiba ada temannya yang berangkat duluan. Nah ini mulai deg-degan ini. Aduh, mulai muncul, iya ya saya tidak selamanya muda, saya tidak selamanya akan sekuat ini. Nah, ini namanya first stage of aging. Jadi ketika kesadaran bahwa saya tidak akan seperti ini terus. Kalian mungkin sedang jalan-jalan, dolan kemana, terus sadar, iya ya, saya ini hidup ya tidak untuk ini saja sih. Umur saya terbatas. Nah ini berarti kalian sedang masuk di tahap first stage of aging. Kalian mulai sadar umur.
Kalian mulai ngitung-ngitung. Saya sekarang S2 tapi belum nikah. Nanti mungkin nikahnya umur sekian. Terus punya anak saya kalau mahasiswa saya sudah umur sekian. Wah, tua banget anakku nanti kalau sudah pensiun saya gimana biayai anakku kuliah? Mikirnya sampai ke sana. Itu first stage of aging. Kalian mulai merasakan pentingnya hidup lebih serius karena usia semakin bertambah. Loh, sudah di atas 20 saya. Atau, wah, sudah 25, ini sudah saatnya nikah, kok masih belum apa-apa saya. Oleh karena mulai gelisah tentang umur, mulai first stage of aging. Saya tidak tahu apa sudah ada yang masuk ke sini kalian. Kalau ada, ya bahasa kasarnya mulai tua. Jadi mulai tua itu kesadaran bahwa kalian mulai menganggap penting umur. Kalau di yang pertama tadi kalian peduli amat dengan umur, inginnya menikmati hidup, mengeksplorasi hidup. Tapi begitu masuk ke yang kedua mulai sadar, iya ya, umur ini tidak boleh sembarangan saya. Masa depan tergantung sekarang ini. Oke, ini fase kedua. Terus fase ketiga, settling into maturity. Mulai settle, mulai mencapai dewasa. Kalau tadi di yang kedua mulai ada panik-paniknya kan, ada mulai gelisahnya, ada cemasnya. Tapi sekarang di fase ketiga ini mulai menerima hidup. Iya ya, hidup ini memang terbatas. Berarti saya harus siap-siap. Nah, ini orang menyebutnya mulai dewasa, mulai matang, mulai sadar untuk tidak sekedar mengejar karir, harta, dan lain sebagainya. Tapi saatnya hidup dengan penuh makna, menjalin relasi yang baik, juga kebijaksanaan. Ini fase kedua, settling into maturity. Mulai bisa milah, oh ini penting, ini tidak penting. Nah, ini ranking 3, lebih tidak penting lagi. Kalian sudah mulai begitu, sudah mulai matang kalian. Tapi kalau tidak bisa membedakan ini, kalian belum settle into maturity. Jadi cirinya itu tadi ya, bisa menemukan prioritas hidup, bisa lebih dewasa menyikapi persoalan. Oh, ini urusan kuliah, ini penting untuk masa depanku. Ah, ini kan cuma nongkrong di kafe, tidak apa-apa lah sekali-sekali absen misalnya. Ah, ini kamu lebih tahu mana yang lebih penting. Ngaji misalnya, oh ini ilmunya penting. Ah, ini kalau selfie-nya kapan-kapan bisa, foto itu bisa ditunda kapanpun. Ini kalian ngerti mana yang penting, mana tidak penting, mana yang utama, mana tidak utama. Itu yang disebut settling into maturity. Kalian sudah mulai dewasa. Nah, terus ada fase keempat. Fase keempat ini orang baru mulai disebut tua beneran. Asli sudah ada di usia lanjut, transisi di lanjut usia, mulai gejala tuanya muncul, sakit-sakitan, pensiun, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kata Thomas More ini bukan akhir sih, tapi ini ganti cerita. Jadi bukan akhir cerita, menjadi tua itu ganti cerita, ganti peran kita. Kemarin kita aktif, bisa berkarya ini, berkarya itu. Sekarang kita mungkin mulai sadar, saya tidak kuat lagi melakukan ini itu. Berarti ada yang kuat, yang penting, yang bisa saya lakukan. Mungkin jadi orang tua, menasehati, dan lain sebagainya. Jadi tuntunan, jadi pembimbing anak cucu kita, dan lain sebagainya. Ini yang disebut shifting toward old age. Kita geser sekarang. Nah, ini jadi menjadi tua itu ganti narasi hidup.
Sekarang jadi orang tua. Ini tua beneran sudah kalau ini. Dan puncaknya hidup, meskipun tidak semua orang bisa nyampe ke sini, adalah yang kelima. Membiarkan segalanya mengalir. Letting things take their course. Biarlah semuanya mengalir apa adanya. Nanti Thomas More banyak mengutip filosofi dari Taoisme. Jadi hidup mengalir saja. Kalau sebelumnya apa saja ingin kita kontrol, tapi sekarang melepaskan kontrol itu, kita terima, kita ikuti saja alur hidup ini. Tidak menolak tua, tidak menolak sakit, siap mati. Meskipun pemaknaannya positif. Jadi siap mati bukan berarti pasrah. Tidak menolak sakit bukan berarti tidak berobat, bukan itu maksudnya. Tapi kita sudah siap menerima apapun. Jadi terus hidup ini jadi tenang, jadi lebih syukur, lebih spiritual. Jadi kita jadi lebih ringan. Tidak kemerungsung ingin mencapai ini, meraih itu. Bisa menerima apapun yang hadir dalam diri kita. Cuma ini kalau disampaikan ke anak-anak muda mungkin agak berat, karena usiamu masih belum. Pak, masa hidup begitu? Pak, mungkin kalian akan begitu. Usiamu masih belum. Tapi nanti di usia tua kalian akan merasakan sendiri bahwa akan lebih indah kalau kalian bisa melepaskan. Kalau kalian bisa sadar posisi dan peranmu yang sudah harus berubah. Kalau kalian bisa mengikuti saja ritme aliran hidup yang memang secara natural kadang memberi kita sakit, memberi kita lelah, memberi kita keterbatasan ini, keterbatasan itu. Justru bahagia kita ada di situ. Nah, ini diingat-ingat yang bagian ini ya, untuk besok kalau kita tua. Cuma ya masih muda, ikuti seperti tadi ya, ikuti dorongan jiwamu untuk mencapai ini, mencapai itu, target ini, target itu, ngeritik ini, ngeritik itu, demo ini, demo itu, monggo saja. Ya memang usiamu di situ. Tapi nanti pada akhirnya kalian harus sadar keterbatasanmu. Jadi itulah kenapa nanti seperti kisah di Simone de Beauvoir 2 minggu yang lalu, ketika Buddha Gautama melihat bahwa hidup ini ternyata memang hakikatnya menderita. Karena semua orang pasti tua, pasti sakit, dan pasti mati. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sebesar apapun gajinya, itu dia nanti akan mengalami tua, mengalami sakit, dan mengalami mati. Kalau dia lupa fase ini dalam kehidupannya, siap-siap panen di belakangnya agak berat. Ayo, jadi 5 ya tadi, fase transisi batin kita setiap usia kita bertambah. Dimulai yang paling muda, kemudian tadi memasuki gerbang tua, nyaman di usia tua, sampai akhirnya bisa melepaskan, membiarkan segalanya mengalir. Baik, ambil nafas dulu, biar kalian tidak tegang. Insya Allah semuanya besok tua kok. Tidak harus dilawan tua itu. Ya, ini isu-isu utama dari buku itu. Kalian bisa cari judul-judul subbab ini di buku itu ya. Nanti ada old body, young soul. Tubuh boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Ini yang jadi nyawa teorinya soul tadi ya. Tubuh kita memang pasti menua. Rambut bisa putih, sendi-sendi melemah, daya tahan berkurang. Jadi
Ini cirinya orang tua. Nah, tapi jiwa tidak harus tunduk pada hukum fisika tubuh, kata Thomas More. Jiwa masih tetap bisa segar, masih tetap bisa penuh rasa ingin tahu, bisa tetap kreatif, bisa tetap semangat. Jiwa itu timeless. Jadi kita bisa usianya 70 tapi tetap semangatnya 20. Itu jiwa. Meskipun nanti ya dia dibatasi oleh fisiknya. Oleh karena itu, karena jiwa ini timeless, dia bisa semangat terus meskipun usia tua. Kalau ada orang memaknai tua berarti harus berhenti. Berhenti bermimpi, berhenti bermain, berhenti berkarya. Thomas More tidak setuju itu. Jadi semangat jiwa tidak boleh dimatikan meskipun sudah tua. Orang tua bukan berarti kehilangan vitalitas hidup, tapi memang seperti saya bilang tadi, ganti cerita. Mungkin kalau di usia muda pekerjaan-pekerjaan banyak yang mengandalkan tenaga, tapi di usia tua ganti sudah, bukan itu aktivitasnya. Dan tetap bisa kreatif kok. Ya tidak harus angkat-angkat lagi, tidak harus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan lebih ringan, lebih santai, meskipun maknanya tetap dalam. Itulah kenapa old body, young soul. Jadi kata Thomas More, jangan terobsesi mengejar awet muda fisik. Jadi kalau begitu tua itu kan banyak orang yang terbalik. Dia fokus, waduh keriput ini, waduh rambut putih ini, terus fokus ke situ. Gimana ndak keriput lagi, gimana ndak putih, gimana tubuhnya jadi kuat seperti muda. Itu kata Thomas More, ini salah fokus. Fokusnya harusnya ke batinnya, ke jiwa. Gimana melayani jiwa yang masih vitalitasnya tinggi. Jadi masih punya semangat ini itu, mengejar ingin tahu, kreativitas, spiritualitas. Jadi kata Thomas More, fokuslah pada keeping the soul young, menjaga jiwa agar tetap muda. Jadi bukan pasrah dengan sudahlah saya tua, sudah tidak saatnya lagi untuk mikir ini, mikir itu, mimpi ini, mimpi itu. Tidak begitu. Jiwa kita masih bisa, meskipun tetap harus bijaksana, milih aktivitas dan mimpi yang cocok dengan situasi. Jadi ini yang dia maksud dengan old body, young soul. Inilah kenapa terus jiwa disebut ageless, nggak mengenal usia. Lanjut lagi, isu kedua yang diangkat, melankoli. Orang tua itu biasanya cenderung melankolis. Teman-teman ingat ya, dulu kita pernah belajar tipe-tipe kepribadian. Ada sanguinis, ada flegmatis, ada 4 itu kan. Salah satunya melankolis. Orang tua itu biasanya cenderung melankolis, lebih suka merenung, lebih pendiam, gampang sedih, gampang tersentuh, kadang-kadang murung. Kalian mungkin sering ya lihat si mbahmu itu sukanya diem di depan rumah, kayak nonton orang lewat, kayak nonton apa. Jadi beliau lebih melankolis. Nah, di Thomas More justru tidak masalah. Melankolis itu justru positif. Karena dia bisa jadi jalan bahagianya orang tua. Jadi mulai agak introvert, mulai merasa saya ini sudah mulai berkurang dayaku, tidak pantas lagi ikut rame-rame. Ini jadi bahasanya Thomas More ini agak melankolis.
Kalau masih melankolis tidak masalah kok, asal bukan depresi saja, kata Thomas More. Ada bedanya antara melankolis dan depresi. Kalau melankolis itu sedih tapi lembut, murung tapi dalam. Sementara kalau depresi itu ya penyakit jiwa, membuat jiwa hancur. Kalau depresi perlu penanganan klinis. Kalau melankoli itu perlu dinikmati karena di situ ada pengalaman hidup yang dalam. Ketika orang mengalami melankoli itu berarti kan dia sedang mundur sebentar, berhenti sejenak, menghayati hidup ini. Di situ ada jeda sejenak. Kemarin mungkin kemerungsung ingin mencapai ini, mencapai itu. Sekarang mulai sadar. Mungkin kehilangan teman, sahabat, orang tercinta, mulai sadar pentingnya. Kemarin ada teman yang ini, teman yang itu, sekarang semuanya pergi. Ini terjadi agak melankoli. Tapi ini membuat dia lebih sadar. Manusia itu jiwanya ditempa justru oleh pengalaman-pengalaman pahit, kehilangan, kerentanan, luka batin. Kalian yang hidupmu enak terus, tidak pernah ngalami pahitnya hidup, ada yang kurang dalam hidupmu apa? Daya tahan. Jadi kalau bahasa lebih kerennya resiliensi. Kalian tidak terlatih hidup pahit, maka begitu ngalami pahit sedikit saja, rasanya beratnya luar biasa. Itu kayak mahasiswa yang nilainya A terus, begitu dapat A minus, itu bencana besar dalam hidupnya. Bandingkan dengan kalian yang bijinya DE gitu terus. Jadi kepahitan nilai jelek itu bagi dia Allah apa? Amin itu sujud syukur dia. Kan ada itu dulu ceritanya Daniel Goleman itu ya, yang saya ceritakan di sesi emosional intelijen itu. Ada mahasiswa yang nilainya A terus, tiba-tiba ada dosennya satu yang ngasih nilai amin. Itu bagi dia dunia runtuh sudah. Terus dia pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Bayangkan itu. Kenapa? Dia tidak terlatih emosinya, mengalami kepahitan hidup. Bahagialah kalian hidupmu yang sering pahit. Paling tidak kalian punya daya resiliensi yang tinggi, karena kepahitan apa yang tidak saya alami, itu kamu lebih hebat dibandingkan mungkin temanmu yang enak terus, nyaman terus hidupnya. Dari sisi ini loh ya, ketangguhan menghadapi situasi, karena toh kita tidak tahu di depan situasi yang menghadang kita apa. Sekarang kalian bahagia misalnya uangmu banyak, sementara temanmu tidak punya uang. Tapi temanmu yang tidak punya uang itu lebih daya tahannya tinggi. Kalian tidak tahu di masa depan kalau tiba-tiba rekeningmu diblokir gimana. Kamu stres. Temenmu yang tidak punya uang blokir lah rekeningku, tidak ada di sini. Lebih tangguh menghadapi masalah. Oke ya, jadi itulah hidup. Pelajaran hidup itu seperti itu. Makanya kalau kata Konfusius itu pelajaran paling pahit itu dari pengalaman, tapi ya menguatkan. Oke, jadi melankoli itu penting sih, gunanya juga banyak. Jiwa manusia itu tumbuh dalam kehilangan, kerentanan, luka batin. Dengan mengalami situasi melankoli, terus hati jadi lebih siap, karena di situ orang merenungi hidupnya, menyadari situasinya. Dia bisa pada akhirnya menerima, ya hidup ini ya memang ada saatnya bersemangat muda, ada saatnya mulai lemah di usia tua. Pertemuan pasti ada perpisahan, teman-teman berangkat satu-satu, ya memang itu kodrat alami. Ini hasilnya apa? Orang menarik diri sebentar ketika mengalami ujian eksistensial, cobaan-cobaan hidup.
Itulah nanti yang oleh Thomas More disebut melankoli. Ya, baik. Jadi ini keadaan emosi yang mungkin gampang sedih, gampang murung, gampang merenung, kemudian teringat masa lalu, ingin kembali ke masa-masa itu. Ini ciri-ciri orang melankoli. Tapi yo ada gunanya, asal tidak bablas sampai depresi. Nah, kalau melankolinya berlebihan, bisa nanti sampai ke depresi. Tapi yo sampai level tertentu melankoli ini berguna. Paling tidak jadi rem dalam hidup kita untuk tidak berlebihan.